tangan semua. Nah, hari ini kita mulai kegiatan pembelajaran. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Bapak mau tanya, tadi pergi ke sekolah sudah sarapan atau belum? Alhamdulillah, kalau semua sudah sarapan, bisa semangat dalam belajar. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar, Bapak absen dulu ya. Dewi, Yani, Rusni, Mila, Andi, Rehan. Oke, semua hadir ya. Alhamdulillah, semua hadir. Kita melakukan kegiatan belajar pada pagi hari ini. Bapak ada lagu buat kalian semua agar kita lebih semangat belajar lagi. Lagunya anak-anak sudah tahu lagunya, yaitu tentang bangun tidur harus mandi, bangun tidur terus mandi. Tahu lagunya? Ya, alhamdulillah tahu. Nah, Bapak hitung 1, 2, 3, baru kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Ulang lagi. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Hore! Oke, baik anak-anak. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, di sini siapa yang tidak hadir? Ya, semua hadir ya. Oke. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran matematik. Dengan tema kita hari ini adalah tema 5 hidup bersih dan sehat. Tema 5 hidup bersih sehat. Subtema yaitu subtema 1 yaitu hidup bersih dan sehat di rumah.
Bisa dibaca? Oke. Nah, di sini pengertian hidup bersih adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan dengan kesadaran pribadi dan mencegah kebersihan baik dari segi fisik, lingkungan maupun kesehatan kita, terutama yaitu mencuci tangan sebelum makan. Anak-anak harus memperhatikan kalau kita saat makan harus cuci tangan dengan air dan sabun, harus bersih agar kuman kita tidak melekat di mulut kita dan tidak gampang sakit. Karena kalau saat kita makan kalau tidak cuci tangan maka kita gampang sakit. Yang kedua, harus mandi. Anak-anak, kenapa harus mandi? Karena kalau tidak mandi, otomatis kita kalau kita tidak mandi, maka gampang kena penyakit. Kedua, kotoran banyak melekat di tubuh kita karena kita tidak mandi. Dan ketiga, menjaga kebersihan pakaian, terutama kalau pakaian yang kotor, maka harus taruh di tempat yang di tempat pakaian. Kalau kotor maka jangan dipakai lagi, karena kalau pakai lagi maka kenalnya gatal-gatal dan otomatisnya kita tidak nyaman dipakai kayaknya. Yang kedua, menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Anak-anak, Bapak mau tanya, kenapa kita harus menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat? Karena kalau kita tidak menjaga lingkungan di masyarakat, maka otomatis kita mendapatkan banyak penyakit yang menyebabkan lingkungannya kotor, terutama sampah. Yang kedua, tidak membuang sampah di tempat sampahnya. Itu menyebabkan kita gampang kena penyakit. Yang kedua, menjaga kebersihan di rumah dan di sekolah. Anak-anak, kenapa kita harus menjaga kebersihan di rumah dan di sekolah? Di rumah itu harus penting, terutama harus menjaga kebersihan di dalam rumah, terutama menyapu. Harus kotor, harus disapu bersih agar tidak terhindar dari penyakit dan kuman. Dan kedua, menjaga kebersihan di sekolah, terutama kalau saat kita belajar, maka lingkungan kita harus bersih. Kenapa seperti kita harus menjaga kebersihan? Maka kalau tidak menjaga kebersihan, maka otomatis belajar kita tidak nyaman karena kotor. Baik, anak-anak, kita masuk di pembahasan B, yaitu hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, yang tadi Bapak sudah jelaskan, semua sudah paham. Nah, di sini kenapa hidup bersih dan sehat itu harus penting? Hidup bersih dan sehat di rumah itu harus penting. Karena kalau tidak menjaga kebersihan, maka kita gampang kenal penyakit dan kuman selalu berada di lingkungan masyarakat kita, termasuk di rumah.
Di sini Bapak ada gambar tentang menjaga kebersihan di rumah, di sekolah, lingkungan masyarakat, dan taman bermain. Nah, contoh gambarnya yang Bapak sudah disediakan di papan tulis. Nomor 1 yaitu Ani dan Ruby membantu kedua orang tuanya untuk membersihkan tempat ruangan belajar mereka. Nah, ini contohnya gambar. Kenapa sampai harus membersihkan? Kalau tidak membersihkan, maka kuman dan penyakit berada di tempat belajar kita dan kita tidak nyaman untuk belajar karena kotor dan berbau. Nah, dan kedua, ini gambar apa anak-anak? Ini adalah gambar Rudy dan teman-temannya membantu membersihkan tempat kelas atau ruangan kelas. Nah, anak-anak harus kita menjaga kebersihan di dalam kelas. Kenapa? Kalau tidak membersihkan dalam ruangan kelas, maka otomatis kita belajar tidak nyaman karena banyak sampah dan kotoran. Dan kedua, harus meja dan kursi membersihkan di bawah lantai dan merapikan di tempat masing-masing. Nah, gambar ketiga, ayo anak-anak perhatikan. Nah, nomor 3 ini apa? Ayo, gambar apa? Nah, ini adalah gambar tentang Rudy dan kawan-kawannya membantu masyarakat membersihkan lingkungannya. Ini contohnya gambar Rudy membersihkan sampah yang ada di lingkungan sekitar masyarakat untuk membantu keluarga di sekitar situ. Kenapa harus kita membantu agar lingkungan kita selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Nah, di sini nomor 4. Ini gambar apa, anak-anak? Nah, ini adalah gambar tempat taman bermain anak-anak. Nah, kalau kita harus bermain harus kita membersihkan agar taman kita selalu nyaman dan sehat. Kalau banyak sampah seperti ini, maka otomatis kita tidak nyaman untuk bermain di tempat taman bermain ini. Mungkin materi Bapak cukup sampai di sini. Bapak ada tugas buat kalian. Nah, tugas ini nanti Bapak tulis ya. Nah, kesehatan rohani dan jasmani. Nah, tolong dikumpul di pekan depannya karena kesimpulan materi kami hari ini adalah kebersihan merupakan salah satu kesehatan kita dan menjaga kuman dan menjaga kebersihan dan lingkungan kita di kehidupan sehari. Mungkin itu saja dan Bapak menutupi kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.